Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Masih semangat? Baik. Belajarnya masih semangat? Baik. Oke. Sekarang berdoa dulu. Hadir. Anggun. Aska. Sakit. Desti. Desti mana Desti? Hadir. Terus Febri. Febri. Vera. Ibran. Ivan. Jihan. Rafa. Nazwa. Olin. Reva. Raffi. Yang terakhir Rizky. Rizky hadir. Berarti yang hadir tiga orang. Nah, jangan lesu, semangat. Oke, semangat belajarnya. Biar kita punya jiwa nasionalismenya, kita bareng nyanyi lagu nasional dulu.
Garuda Pancasila. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, damai adil makmur sejahtera. Riwayat bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kita di sini akan belajar apa? Tentang pecahan. Apakah kalian pernah membagi roti? Roti jadi kalau contohnya makanan nih, makanan Oreo. Contohnya nih ada apa? Contoh, ini Oreo ya. Oreo berarti ini Oreonya berapa? 1. Kalau di iniin berarti pecahannya 1/2. Jadi kalau ini berapa? Jadi kalau kita pecahannya berarti 1/2. Sama aja kayak roti. Di sini ada roti nih. Di sini roti nih, roti yang kayak gini. Tahu? Oke. Biasanya ada yang dibelah kayak gini. Ya kan? Sama. Jadi 1/2 sama saja. Ini contoh nyatanya, contoh konkretnya seperti ini. Apalagi yang bisa di ini dari segi makanan, banyak dari segi makanan. Roti yang bisa dibagi 2. Terus apalagi di situ ada apa? Oreo itu kan bisa jadi 1 terus dibagi menjadi 2, berarti 1/2. Lalu di sini tujuannya adalah siswa harus mencapai memahami pecahan. Kalian harus memahami pecahan yang sederhana kayak tadi. Tahu pecahan sederhana? Oke, kayak roti yang tadi diputar 2. Terus bolu itu yang bulat bisa dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Oke, masih semangat? Tadi Bapak jelasin apa? Roti sama Oreo yang bisa di ini. Biar nambah semangatnya lagi, coba kalian berdiri. Jika Bapak bilang Oreo, kalian duduk. Jika kalian dengar roti, berdiri. Oke? Roti. Roti. Oreo.
Destri, kenapa? Harus fokus ya, fokus lagi ya. Oke, fokus. Roti. Oreo. Roti. Oreo. Ada masih yang belum fokus, harus fokus ya. Roti. Oreo. Roti. Roti. Oreo. Oke. Harus semangat ya belajarnya ya. Oke. Kita lihat ke sini. Lihat ke depan. Terima kasih. Oke, di sini adalah Bapak jelasin satu per satu. Pertama, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B. Di mana A adalah membilang dan B adalah penyebut. Dengan B tidak sama dengan 0. Pecahan menggambarkan bagian dari keseluruhan. Ini pengertiannya. Pengertian pecahan. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis pecahan. Apa aja nih? Coba. Pecahan biasa, bentuk pecahan yang biasa. Pecahan campuran dari 8 bulan dan pecahan. Pecahan desimal, pecahan yang menyebutkan adalah pecahan. Pecahan Di sini ada beberapa jenis pecahan dan ada 4 jenis pecahan. Jadi diingat ya, harus diingat. Jadi oh iya pecahan apa? Pecahan jenis-jenis pecahan itu ada 4. Yang pertama itu pecahan biasa, pecahan yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat pecahan persen. Nah, oke, bisa dilanjut? Langsung ke bagian-bagian pecahan. Yang pertama dibagi pembilang pecahan itu bagian-bagian ada 2. Yang pertama ada pembilang. Pembilang ialah angka yang berada di atas garis pecahan atau A dalam A atau B. Yang kedua, penyebut ialah angka yang berada di bawah garis pecahan B dalam atau A atau B. Itu bagian-bagian pecahan ada 2. Kalian harus ingat, jangan sampai lupa. Oke? Yang selanjutnya, pecahan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak di apa? Banyak di ini di data. Banyak juga di kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama itu pecahan digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang pertama menyatakan ukuran atau porsi, misalnya setengah potong kue. Contohnya kalau makanan kalian beli apa? Beli mie ayam atau mie bakso, kan kalian ada pesen setengah aja. Itu bisa diurutkan di makanan. Kalau anak kecil kan biasanya belinya setengah. Kalau dewasa biasanya 1 porsi. Terus yang kedua, menunjukkan perbandingan. Misalnya perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Contoh nih di kelas ini.
laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan perempuannya. Di sini perempuan lebih mendominasi, misalnya seperti itu. Yang terakhir, perhitungan dalam berbagai bidang, misalnya dalam ekonomi, dan lain-lain. Ini harus dimengerti. Dari pecahan, apa sih pecahan? Nanti jika ada mengingat pelajaran lagi pecahan. Terus yang kedua ada jenis-jenis pecahannya itu ada berapa? Ada 4. Pecahan biasa, campuran, desimal, terus terakhir persen. Harus ingat, jangan sampai lupa. Kalian harus bisa memahami pecahan sederhana. Terus di sini juga ada Bapak punya videonya tentang pecahan, biar kalian lebih semangat lagi belajarnya. Kita lihat. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4 per 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2, dan 3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19
diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5/3. Caranya adalah membilang 5 dibagi dengan penyebut 3 didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1, 2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut 3 dibagi 5, hasilnya akan sama, yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalikan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, jika ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan. 25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, di sini sudah lihat ya. Berarti videonya sudah ada. Contohnya tadi ada satu bulat pizza, ada bagian yang dipotong. Berarti itu kan satu pizza udah enggak utuh. Kalau dijadikan apa? Dijadikan pecahan itu 1/1. Seperti itu. Terus ada lagi yang mangga. Mangga itu ada berapa tadi? Mangganya? Itu di sini. Dari video ini kalian ya memahami mudah sangat mudah dipahami. Kalau pecahan itu jangan kita terlalu memusingkan. Nah, di sini lagi nih contohnya nih, Bapak punya satu nih. Oke. Lipat. Lipat dulu gini, kayak gini. Ada gunting. Jadi satu bagian. Satu bagian. Pengen jadi 1/2.
Ingin jadi 1/2 nih, contohnya kayak ini. Tinggal potong di sini. Jadi berapa ini? 1/2. Di sini kalian bisa dituliskan, dikasihnya 1/2. Di sini 1/2. Lalu ditempelkan di apa? Di kertas karton ada itu. Bahannya udah ada, coba kalian sampai pecahannya. Oke? Tempelinnya di yang putih ya, biar kelihatan ya. Oke. Jadi tempelin kayak gini. Iya. Kalian bikin satu pecahan 1 sampai 5. Nanti kalian sudah paham belum? Ya, Bapak jelasin. Oke? Sudah? Coba. Jadi, silakan. Mulai. Ya. Oke. Ya, itu dipotong-potong. Satu kurang. Itu baru, iya. Nggak usah itu. Ini dua. Ini jadi ini kayak gini. Terus dijadiin kayak gini. Jadi kalau kamu kurang kerasnya, oke? Itu dipotong dulu. Ya, sih yang penting mah jadi kotak. Ya, bareng-bareng. Ya. Ya. Nanti ada dulu. Ya. Harus rapi. Potongnya harus rapi. Potong lagi. Harus rapi, jangan tidak rapi.
dipotong lagi. Kalau ada yang masih bingung bisa nanyain. Kenapa gila? Itu dipotong ya lagi ya. Udah. Udah. Di sini di sini.
Di ininya yang besar ya angkanya ya biar kelip di atas. Semuanya bekerja sama ya, jangan ada satu orang yang berpikir, oke? So. Harus bisa bekerja sama dalam kelompok. Jangan masing-masing.
Banyak. 2/3, 2/5, 2/6. Iya, Hah?
sini nih. Maju nih, satu orang bawa bukunya. Satu orang. Colongnya. Bentar. Lihatin ke teman-teman, lihatin, coba lihat teman-temannya, Rafa lihatin, coba lihat di sana, di teman kalian ada hasil yang kalian tempelkan pecahan. Oke, sudah ada buktinya, berarti kan kalian mampu mengetahui menganalisis pecahan, bukan? Oke, dapur. Kasih pekerjaannya masing-masing. Lalu di sini ada beberapa soal yang kalian isi, oke? Nanti ada lagi dia bilang. Oke? Iya. Oke. Sini Pak, duduk Pak. Udah sok kerjain. Enggak, sok kerjain. Ya sok kerjain. Kerjain ya, sok. Oke, kerjain semuanya. Ya, kerjain. Oke? Semuanya kamu udah satu-satu. Iya, ada 5 soal. Coba kalian kerjakan. Yang teliti ngerjain soalnya, jangan tidak dibaca. Tuh, kerjain.
Udah? Sudah semuanya? Masih semangat? Di pembelajaran kali ini tentang pecahan, kalian sudah menguasai dan tahu apa itu pecahan sederhana. Tetapi di sini masih ada apa? Masih ada banyak yang kurang fokus dalam pembelajaran. Contohnya masih ada yang ketawa, masih ada yang ngobrol. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Jangan sampai ini lagi belajar temennya diajak ngobrol. Bisa? Masih semangat? Coba biar semangat lagi, berdiri. Kayak tadi tahu? Oh, Oreo. Kalau bilang Oreo, berarti Oreo, roti, Oreo, roti, Oreo, roti, Oreo. Oke, jadi kalian masih